Muhammad Kurdi. Tempat tanggal lahir Pamekasan 2 Januari tahun 1989. Alamat terasa, nomor telepon mungkin bisa dicatat 087 872 72 7468. Riwayat pendidikan formal SD atau MI, SDN Terasa 1, SMP atau MTS, MTS Taribatun Nasyin 1, SMA atau MA, MA Taribatun Nasyin 1. Strata 1 Stain Pamekasan, Strata 2 Unisma Malang. Pengalaman organisasi beliau ini Bapak Muhammad Kurdi yaitu pernah menjabat sebagai Ketua PC Ibnu Pamekasan masa khidmat tahun 2013 sampai 2015. Juga sebagai Wakasatu PAC GP Ansor Larangan masa khidmat 2022 sampai saat ini, sampai sekarang. Ketiga, kemahasiswaan dan kerjasama tahun 2029 sampai sekarang. Moto hidup beliau Bapak Muhammad Kurdi yaitu hidup untuk mengabdi. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk pemateri kita pada kali ini. Perlu diketahui teman-teman, materi kita pada hari ini adalah seminar kepemimpinan dengan tema memaksimalkan potensi siswa demi terwujudnya organisasi yang inovatif dan produktif. Dengan diadakannya seperti ini teman-teman, saya ulas singkat ya sebelum pemateri kita menjelaskan lebih detailnya. Saya akan mengulas sedikit bahwasanya hal ini penting bagi masa depan kita, khususnya perubahan global pada masa sekarang. Untuk menuju kesuksesan dalam hidup kita harus ada yang namanya hal yang inovatif dan produktif dalam diri kita, sehingga kita memiliki karakteristik tersendiri dalam diri kita. Dengan diadakannya seminar seperti ini, maka harus timbullah dan harus muncullah siswa di MA Al-Falah yang menjadi sebuah pemimpin ataupun seorang pelopor kebaikan yang bisa menjadi yang bisa membawa tatanan di masa depan, bisa memberikan hal yang inovatif dan produktif ke depannya, baik bagi dirinya maupun organisasi ke depannya. Untuk sebab itu, maka kalau semisal kita tidak bisa seperti itu untuk menghadapi tantangan ke depannya, maka kita tidak mungkin bisa, karena untuk beradaptasi kita sangat sulit. Untuk lebih singkat dan lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama pemateri kita pada kali ini, Muhammad Kurdi, MPD, SPD, MPD, CMA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita menghaturkan suratul Fatihah yang pahalanya kita haturkan kepada muassis atau pendiri Sumber Gayam Al-Falah, Kiai Haji Muhammad Toha bin Kiai Jamaluddin bin Kiai Ruham bin Pujuk Homsi bin Kiai Zubir bin Pujuk Azhar Sitabulangan hingga nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita generasi Al-Falah ini mendapatkan barokah muassis para pejuang pondok pesantren Al-Falah, guru-guru kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Amma ba'da. Yang terhormat pengasuh sekaligus ketua umum Yayasan Al-Falah Sumber Gayam Kadur, yang terhormat jajaran atau keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Sumber Gayam Kadur Pamekasan, dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah MA Al-Falah dan segenap jajaran Dewan Guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa pula yang saya banggakan, undangan hadirin yang dari IPNU, tentunya juga dari kepengurusan OSIS dan PIKA, Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang ada di MA Al-Falah, yang saya juga hormati. Dan khusus kami ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang sudah memandu jalannya kegiatan seminar kepemimpinan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita wajib menghaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama menjadi orang yang terbaik menurut versi kita masing-masing. Karena terus terang, baik di kita belum tentu baik di orang lain. Baik menurut orang lain belum tentu baik menurut kita. Menilai sesuatu bukan karena berprinsip pada perasaan, tapi secara substansional dan kontributif pemikiran, itu yang akan memberikan penilaian yang lebih efektif. Maka dari itu kita selalu dan terus wajib bersyukur kepada Allah dengan kesehatan dan prinsip berpikir kita benar. Salawatullahi wassalamuhu, semoga tetap tercurah hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitalaful Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan tetap dalam naungan syariat yang dibawa beliau. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, ini suatu kehormatan bagi saya pribadi selaku juga yang mengabdi
di bawah naungan Al-Falah Sumber Gayam, hanya beda institusi saja. Kalau guru-guru di sini di Madrasah Aliyah, kalau saya di Staifa Pamekasan. Dan kebetulan dipercaya sebagai kepala bagian kerjasama dan kemahasiswaan, sehingga perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, ini nanti materi ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kalian berproses untuk menjadi manusia yang kapabilitas, inovatif, produktif, kompetitif, visioner, adaptif, dan tif-tif yang lain. Terus terang, saya kemarin yang dihubungi oleh panitia. Saya kemarin yang dihubungi oleh panitia, tapi bukan masalah surat dan kapan dihubungi, bukan. Buat saya itu yang membutuhkan siapa? Karena ini yang membutuhkan Al-Falah, apalagi kemarin yang menghubungi. 1 menit pun, kurang 1 menit, kalau saya masih ada waktu untuk Al-Falah, akan saya korbankan untuk Al-Falah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena ini kaitannya dengan prinsip loh ya. Kita pemuda, pelajar, siswa harus punya prinsip. Kalau kita tidak punya prinsip, lebih mending mati aja. Loh iya, kenapa Pak? Prinsip itu, prinsip yang disebutkan prinsip itu bagaimana memberikan supporting life, memberikan semangat kehidupan untuk kita. Tujuan. Lah kalau kalian itu sekolah di MA Al-Falah, guru-gurunya sudah produktif, guru-gurunya sudah profesional sesuai dengan klasifikasi masing-masing, S1, S2, linier dengan segala macam jurusan mata pelajarannya. Tinggal bagaimana siswanya yang mau, itu aja. Ini berkaitan dengan membahas tentang tema hari ini, memaksimalkan potensi siswa. Loh Pak, bagaimana untuk kemudian membangun potensi? Potensi itu harus dibangun loh ya. Potensi itu harus dipelajari. Potensi itu tidak kemudian muncul sedemikian rupa tapi tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah diaplikasikan, tidak mungkin. Lah masalahnya Pak sekarang, masalahnya sekarang kita tidak tahu potensi saya itu apa Pak. Bagaimana Pak cara menemukan potensi itu? Selama kalian tidak punya ghirah untuk bergerak, ghirah untuk berubah, ghirah untuk melaksanakan apa ya istilahnya, melangkah maju 1 langkah, kalian tidak akan pernah ketemu dengan yang namanya potensi. Berarti saya itu Pak begini-begini saja. Iya benar. Datang ke sekolah, belajar, duduk di bangku, ya wes pulang setelah itu. Tidak mau tahu urusan lembaga, tidak mau tahu urusan organisasi, tidak mau tahu urusan yang lain, ya selesai. Akhirnya kembali kepada apa yang saya sampaikan, bagaimana kalian untuk menilai orang lain, kalian sendiri tidak mampu menilai diri kalian sendiri. Manusia itu, kita sebagai manusia, manusia itu kan insan individu yang membutuhkan terhadap gerak-gerik orang lain, yang membutuhkan gesekan-gesekan orang lain. Makanya ada prinsip Madura itu yang luar biasa. Apa istilahnya? Beras yang berawal dari padi sehingga menjadi beras, makanan dan semacamnya. Kenapa beras itu putih? Karena ada gesekan-gesekan antara satu dengan yang lain, yang itu erat hubungannya, yang itu kental hubungannya, sehingga terkelupaslah yang namanya kulit, sehingga berubah menjadi putih. Artinya cak kasar, cak maturan, cak yang beres karo selip situng bayi pakun keluar akole. Makanya jadi orang sendirian itu ndak enak bro. Iya kan?
tidak mau tahu urusan kamu saya loh, jangan gitu. Kita itu belajar, kita itu butuh proses, kita itu butuh inovasi-inovasi baru. Bagaimana Pak untuk menemukan itu? Sharing dengan guru-gurunya itu loh, konsultasi sama guru-gurunya, konsultasi kepada senior-seniornya. Saya tidak mau cerita tentang kapasitas guru Al-Falah, saya sudah tahu semua, karena mereka dan beliau-beliau itu senior saya dan teman-teman saya. Beliau itu orang-orang hebat. Bagaimana kalian hanya menggunakan waktu kalian, memaksimalkan waktu kalian untuk belajar kepada beliau-beliaunya. Siapa yang tidak tahu Al-Falah? Saya pengen tahu di Pamekasan siapa yang tidak tahu Al-Falah. Apalagi sekarang dikenal alumni Al-Falah ada sultannya. Walaupun misalkan sebelum-sebelumnya kan memang dikenal. Dulu saya waktu masih sekolah tahun 2000 berapa Mas MA itu, tahun 2007 2006 78, kalau saya ikut kompetisi, ikut lomba setingkat kabupaten atau Jawa Timur atau Madura, selama masih ada Al-Falah pasti kalah. Al-Falah selalu di depan. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur hari ini saya menjadi bagian dari Al-Falah. Dan memang itu harapan besar saya. Walaupun saya tidak nyantri secara emosional, tidak nyantri secara administratif, saya ingin nyantri secara emosional. Maka mohon maaf, saya memberanikan diri kemarin, memaksakan diri untuk mengetahui secara mendalam tentang Al-Falah dan memberanikan diri menulis tentang Napak Tilas Sang Pejuang, sehingga saya ingin tahu Al-Falah itu seperti apa. Terus terang, ini momentum yang lain, ini pembahasan yang lain. Terus terang, semakin saya tahu, semakin saya mendalami tentang Al-Falah, tentang beliau pimpinan Al-Falah, saya kok semakin takut ke Al-Falah. Ini saking hebatnya Al-Falah. Kalau kalian yang belum tahu tentang bagaimana Al-Falah, seluk-beluk Al-Falah, pendidikannya, karakter pemimpinnya dan semacamnya, kan tidak tahu. Kalau saya yang nulis, walaupun tidak kesemuanya, lek kalian saja tahu, ini kok saya semakin takut ke Al-Falah, karena barokahnya itu lebih besar. Maka dari itu saya yakin generasi-generasi Al-Falah akan menjadi generasi pemimpin emas yang akan datang. Tinggal bagaimana kalian berproses di MA Al-Falah. Saya yakin itu. Kalau sudah tidak yakin, saya tidak pernah mengatakan, dan saya tidak pernah mengatakan kalau itu tidak terbukti. Cuma kekurangan saya satu, mungkin sama dengan kalian. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebisa mungkin pertemukan saya walaupun dalam mimpi dengan muassis Al-Falah. Siapa itu? Kiai Haji Muhammad Thaha bin Jamaluddin. Pola mun amin kanjeng Nabi, pola Ki Abid, pola minimal ketemu dengan orang-orang waliullah. Dan itu memberikan efek yang luar biasa. Kenapa? Karismanya beliau itu luar biasa. Berbicara karisma, berbicara kepemimpinan. Berbicara kepemimpinan, berbicara organisasi. Tidak mungkin ada pemimpin kalau tidak ada wadahnya. Tidak mungkin ada prinsip pemimpin, kepemimpinan kalau tidak ada organisasi. Maka dari itu di sini ada MA Al-Falah, ada Pika Ibnu. Jadikan itu wadah untuk memproses, mengembangkan potensi, nalar berpikir, analisa kemampuan sosial berpikirnya, sehingga menjadi insan yang madani, insan yang produktif. Tidak cukup belajar di sekolah, itu tidak cukup belajar. Makanya kalau di kampus itu ada istilah jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang ya wes. Tinggal tanya aki beda PMI, ku tahu ki ya go. Beda GMI, ku tahu ki ya go. Beda HMI, ku tahu ki ya go. Saya tahu apa? Begitu kan. Jadi teman-teman itu rata-rata pimpinan-pimpinan nasional itu, rata-rata pimpinan-pimpinan madrasah, rata-rata pimpinan-pimpinan yang lain itu rata-rata
itu aktif di organisasi. Sampean tahu kan, muassis di sini itu Rois di PCNU Pamekasan di masanya. Insya Allah sekitar tahun 1926 itu, 1926 ke belakang. Kalian tahu juga pengasuh dan ketua yayasan sekarang mantan Rois di PCNU Pamekasan. Ini kiai loh ya, kesibukannya masih mulang, alatin masyarakat, masih sempat mengabdi, masih sempat menjalani organisasi. Boleh kita, saya tak sibuk apa itu sok sibuk, bu masih sibuk. Lelantas hidupmu itu untuk apa? Iya kan? Mbak Nudi ini kegain apa? Kebiaya-foya, tak bermanfaat, tak gaul bro, tak gaul. Gaul itu, biar kalian tahu, gaul itu semacam apa? Gaul itu bagaimana memposisikan kita itu, apa istilahnya pesantrennya itu apa? Seding itu loh, seding. Esoro karya bisa, sebagai ini bisa, neku umik ya bisa, tapi bukan hanya neku umik ngalemik neraki, bukan itu loh, ya seding itu loh. Rata-rata ketika saya analisa, rata-rata alumni Al-Fal itu seding kepi di pembisnis, pendidikan, politikusnya, aktif di politik, organisasinya luar biasa, luar biasa. Makanya gue senang ketika ketemu ini kesempatan saya ketemu dengan mahasiswa, dengan siswa Al-Falah. Kadang kita berpikirnya terlalu tinggi. Loh Pak, misalkan, loh Pak, saya mau proses di Staifa baru bangun Pak. Saya lebih baik prosesnya di sekolah tinggi mana, di universitas di mana. Memang menjamin menjadikan kalian itu lebih sukses, ya kan? Tidak ada yang menggaransi, tidak ada. Kata siapa? Tidak ada. Yang ada yang bisa menggaransi itu kalian sendiri. Mau tidak digaransi? Begitu kan? Loh iya. Ini yang megang mic di depan itu bukan lulusan SMA negeri, bukan lulusan SMP negeri, bukan. Lulusan pesantren. Tapi walaupun pakaiannya pesantren, tradisinya pesantren, pemikirannya harus Amerika bro. Loh iya, ini prinsip loh. Nah sekarang menteri-menteri banyak pesantren kan, banyak santri kan. Oh, iya. Nah bukan kemudian pesantren itu dianggap klasikal berpikir, thinking classical life information, bukan. Kita itu sekarang dituntut untuk bagaimana mencari relasi, melakukan produktivitas berpikir dengan tindakan yang produktif. Itu yang kita jalankan sekarang. Bukan masalah bagaimana dan di mana kita duduk berproses belajar, bukan. Di Madura, di Pamekasan, di Sumbergaya, alif itu tidak akan pernah berubah di Mekah menjadi jim. Tidak mungkin berubah. Tidak mungkin menjadi Z, tetap A. Tapi bagaimana untuk merubah lingkungan itu menjadi A+, begitu bro. Ini belum masuk ke organisasi dan kepemimpinan ini loh. Ini masih pengantar ini. Iya. Saya sering ditanya Muhammad Kurdi, SPDI, MPD, CME, saya minta ke panitia coba dikirim, saya buat apa? Buat story. Ternyata ditanya sama teman-teman, digojolokin sama teman-teman. Njo oleh di titel macam lancing itu. Buat saya titel tidak penting, pengabdian yang penting itu loh. Bukti yang penting, ngomong doang. Buat apa? Ya kan? Maka dari itu saya suka ketemu dengan anak-anak sekarang itu, suka diskusi, suka mau maju itu loh. Artinya dirinya termotivasi untuk dibangun, tergerak untuk dibangun itu loh. Mencoba menjadi orang yang betul-betul diorangkan, menjadi orang yang betul-betul diorangkan.
Saya selalu bangga ketika anak-anak itu aktif di organisasi. Saya selalu bangga melihatnya. Saya terus terang, saya selalu katakan, ketika saya ketemu dengan anak-anak di jalan, karena saya itu aktivis NU, yang mulai dulu digembleng, mulai sejak dini digembleng di IPNU, mulai dari PK, PR, PAC, cabang, kemudian Jawa Timur, dia digembleng pakai jas-jas begitu. Makanya saya ketemu, saya doakan, ya Allah berikan kemampuan mereka, berikan kesehatan, berikan keselamatan ya Allah. Karena saya tahu pengorbanan seorang organisator itu bagaimana. Tak tahu yang namanya panas, tak tahu yang namanya hujan, tak kenal yang namanya kelap. Terapes bakun, sebenting kerja sampai capok kelap. Yang penting cek lapar. Kita tidak pernah takut mati, kita takut lapar. Khawatir kenapa? Lapar tidak bisa berjuang, itu loh. Siapa yang tahu, yang tidak tahu senior sampean itu di belakang, di Amin, di Khairi, ini di ada yang lain. Ini siapa yang tahu, tidak tahu beliau-beliau kalau di kabupaten? Tanya alumni mana? Al-Falah, bukan alumni mana? Beliau itu orang-orang hebat. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah dengan beliau-beliaunya. Sampai anjak bentak organisasi suku pemimpinan dengan beliau. Karoja ke KL. Dan dengan prakteknya. Lah sampean bagaimana sekarang Pak? Dengan saya gimana Pak, nasib saya ke depan Pak? Santai, yang penting sampean bisa berproses. Mau ndak kalian berproses? Kan tinggal begitu saja. Selama kalian mau berproses menjadi yang terbaik, maka proses itu akan diridhoi dan direstui oleh Allah. Lah ini yang saya inginkan dari kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Kalau kita hanya sebatas mau mempelajari apa ya, karena tidak ada slide-nya, saya sambil lalu biar tidak keluar dari materi. Materi kita itu sekarang adalah tentang kepemimpinan, tentang pemimpin dan kepemimpinan. Sebatas biar kalian punya rancangan. Yang disebut dengan pemimpin itu adalah orang yang memimpin. Karena beda pemimpin dan kepemimpinan. Kalau pemimpin itu orangnya, kalau kepemimpinan itu bagaimana cara kita untuk memimpin. Menjadi seorang pemimpin itu, bahasa kesimpulannya, bahasa orang Jawanya harus legowo. Kenapa harus legowo? Karena tidak semua kepala yang kita akan hadapi itu sama pemikirannya. Misalkan jadi ketua OSIS, anggotanya banyak, seksi-seksinya banyak, disuruh begini tidak mau, disuruh begitu tidak mau. Kalau misalkan nanti ketemu dengan pemimpin yang baperan, tidak selesai masalah. Jadi kalau baperan jangan jadi pemimpin. Gini-gini marah, gini-gini baper, ya apa? Tidak bisa. Jadi jangan baperan gitu. Jadi pemimpin jangan baperan. Cobalah kita rubah prinsip kita 2025 ini, jadi orang jangan jadi orang baperan gitu. Dikit-dikit perasaan, dikit-dikit begini ya. Kan tidak bagus kan? Oke. Kembali lagi. Ini ilmu sederhana untuk, karena ini baru, saya ucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus OSIS dan pengurus PK IPNU MA Al-Falah. Ini dasar. Di OSIS itu dan di IPNU itu ada mekanisme bagaimana menyusun struktur. Ada mekanisme. Sebelum mekanisme itu terjadi, harus ada leadership, ada kepemimpinan dan pemimpin itu sudah dipilih. Ada purpose itu tujuan, arahnya mau kemana, gerakannya mau kemana, harus jelas. Makanya saya sampaikan di depan, orang hidup itu punya prinsip, punya tujuan. Apalagi organisasi yang itu kumpulan dari sekian banyak orang. Kemudian berikutnya ada structures itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi dan semacamnya. Nah sekarang kita coba rubah mindset kita itu, rubah.
jangan pernah beranggapan begini. Jangan pernah beranggapan dalam suatu organisasi itu hanya yang mempunyai powerful itu ketua. Jangan. Saya terus terang, saya sekarang sudah merubah tradisi-tradisi di pengelolaan lembaga pendidikan. Misal, dalam satu kegiatan ada panitia. Panitia fungsinya apa? Fungsinya sebagai controlling. Divisi-divisi yang lain yang menduduki sebagai koordinator itu adalah raja-raja kecil dari semua divisi-divisi yang dibentuk oleh ketua. Sama dalam organisasi OSIS atau PIKA. Jangan kemudian beranggapan kalau di dalam semua struktur-struktur koordinator itu hanya sebagai pelengkap. Itu ideologi yang terbalik. Prinsip kita harus rubah sekarang. Walaupun menjadi koordinator di setiap divisi, kalian itu sudah memiliki tanggung jawab dan sebagai raja-raja kecil, pemimpin di antara kelompok koordinator yang lain. Faham? Maka sehingga dalam organisasi itu ada yang namanya relasi, koordinasi bersama antara koordinator-koordinator yang lain untuk menyamakan visi dan misi. Sehingga ini ada kaitannya dengan prinsip yang namanya kepemimpinan visioner. Pemimpin dalam suatu organisasi yang menjadi ketua dalam organisasi mempunyai power controlling dalam gerakan dan langkah perjalanan organisasi. Kalau ketua tidak memiliki kemampuan memimpin, maka semuanya akan perlu dilaksanakan evaluasi kepemimpinan. Jangan kemudian langsung reshuffle Pak, pecat Pak, jangan. Kita masih ada raja-raja kecil untuk menjadikan, tetap mempertahankan raja-raja di atasnya, istilahnya ketuanya. Jadi kalau sudah terjadi relasi, koordinasi, komunikasi, standarisasi perjalanan organisasi itu akan berjalan dengan bagaimana yang diharapkan, yang menjadi visi misi dari organisasi. Sehingga nanti ketua dan anggota-anggota yang lain jangan pernah berpikir ya engkau mau bergerak yang nyaman ketuanya, siapa ketua OSISnya. Tidak, semuanya akan kembali ke kita. Apa yang kita lakukan akan kembali ke kita. Jangan pernah berprinsip itu prinsip-prinsip yang apa ya, prinsip-prinsip yang klasikal sudah, prinsip-prinsip yang primitif sudah. Sekarang kita berpikir terbalik saja. Sesuatu apa yang kita pikirkan dan kita lakukan dan itu baik akan kembali kepada kita. Saya contohkan satu. Dalam organisasi itu biasanya ada bidang kaderisasi. Biasanya ada bidang kaderisasi atau departemen kaderisasi atau divisi kaderisasi. Jadi yang bertugas untuk mengkader itu adalah departemen kaderisasi. Kalau sudah agendanya kaderisasi, maka yang menjadi ketua ya koordinator, bukan ketua lagi, bukan. Tapi jangan kemudian lepas relasi, lepas koordinasi, lepas komunikasi dengan ketua yang memiliki tugas controlling, organizing, dan evaluating. Itu fungsinya, itu gerakannya. Maka circle yang akan terjadi itu akan kuat. Kalau circle-nya di dalam tidak sehat, maka perjalanan organisasi itu tidak akan pernah sehat dan tidak akan pernah kuat. Ini membahas tentang organisasi. Sekarang kepemimpinan. Kepemimpinan itu ya sebetulnya seni dalam jiwa kita. Kadang orang bertanya-tanya begini, Pak, ada maqalah yang mengatakan begini, idza wuzidal amru ila ghairi ahlihi fantadri sa'ah. Sesuatu hal yang dipasrahkan kepada seseorang yang bukan makomnya, maka rusak, Pak. Fantadri sa'ah, tunggulah kehancurannya. Dan sekarang kita balik. Misal kalian yang tidak punya sama sekali pengalaman dalam memimpin,
yang tidak punya sama sekali pengalaman memimpin, tapi catatannya adalah ingin belajar menjadi pemimpin yang baik. Apakah itu tidak lebih baik daripada pemimpin yang hanya punya konsepsi yang otoriter? Ini akan lebih baik daripada pemimpin yang punya prinsip otoriter, daripada seseorang yang dijadikan pemimpin tapi ingin belajar menjadi pemimpin. Saya ingat kata-kata teorinya Aristoteles. Aristoteles itu pernah mengatakan begini: kita kalau menjadi pemimpin yang baik, maka harus menjadi pengikut yang baik. Artinya begini, sebelum kita menjadi pemimpin, maka kita harus mempelajari dulu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kalau sebelumnya kita tidak mau mempelajari bagaimana menjadi pengikut yang baik, gerakan yang baik, irama yang baik, maka tidak akan pernah tahu untuk mengikuti irama-irama berikutnya, dan tidak akan pernah bisa mengembangkan irama-irama berikutnya. Ini teorinya Aristoteles. Beda lagi dengan teori-teori yang kita sering kenal, bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat yang legowo, sifat yang mampu melakukan koordinasi, mampu melakukan mengeluarkan dan mengamalkan, mempraktekkan sifat solidaritas. Itu pemimpin, prinsipnya begitu. Jadi kedepannya, kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, maka jangan pernah berpikir sempit. Kalau kita ingin menjadi orang hebat, jangan pernah berpikir sempit. Berpikirlah yang luas. Karena terus terang, apa yang kita pikirkan, yaitu tujuan kita. Misal saya ingin menjadi polisi, misalkan. Saya ingin menjadi polisi. Misal jadi polisi, jadi jenderal atau kapolrinya saja gitu loh. Paham maksudnya? Dan jangan pernah bermimpi sesuatu yang tidak sejalan. Contoh, kalian menjadi kalian menjadi guru lah, tapi cita-cita kalian di proses menjadi guru ingin menjadi kapolri, kan tidak sejalan. Atau sekarang saya jadi dosen misalkan, pengajar, saya ingin menjadi kapolsek misalkan, ya kan tidak nyambung. Yang nyambung itu kalau jadi yang di atasnya, misalkan kepala bagian kerjasama dan kemahasiswaan, dan memang sejalan itu. Kalian yang masih ada di bangku madrasah aliyah harus berani menentukan pilihannya, ingin menjadi apa. Dan detik ini kalian harus fokus. Jadi prinsipnya kita itu sebetulnya harus mampu menjadi pemimpin pada diri kita. Karena terus terang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Akan dimintai pertanggungjawabannya semuanya. Jangan pernah berpikir juga kalian itu tidak akan menjadi orang yang bermanfaat. Jangan. Itu yang disebut dengan berpikir sempit untuk kehidupan yang tidak lebih baik. Kalau kalian ingin menjadi yang lebih baik, coba berawal dari sebuah pemikiran yang luas dan selalu bersama-sama dengan orang yang luas pemikirannya. Orang yang sempit pemikirannya itu kan pengecut, tidak berani melangkah, tidak berani berbuat salah, tapi dalam tanda kutip. Kalau jelas salah, berarti kan bukan berbuat salah, memang sengaja berbuat salah.
Kalau kita berbuat tanpa mengetahui itu salah, ternyata itu salah, ini akan memberikan dampak pemikiran yang lebih bijaksana. Berawal dari sebuah kesalahan, muncullah sebuah pemikiran yang lebih bijaksana. Kemudian sebetulnya banyak sih terkait masalah kepemimpinan dan pemimpin, apalagi hari ini yang sudah sangat pesat perkembangan. Kalau hanya dari segi apa istilahnya, kalau hanya dari segi pengertian, ciri-ciri, strategi, tinggal masuk di Google banyak. Apalagi sekarang kan canggih. Apa itu? AI itu. AI ya. AI sangat canggih sekali. Pengertian kepemimpinan, prinsip kepemimpinan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Tak sah sekolah ya. Keluar pun AI. Komputer nikah dan internet nikah yang tidak punya hanya urusan adab. Itu aja. Makanya di kampus Taifa itu keilmuan dan keadaban cocok itu dengan prinsip muassis dan para majelis keluarga besar pondok pesantren Al-Falah. Keilmuan dan keadaban, berilmu dan beradab, luar biasa itu memang sudah. Jadi untuk adik-adikku sekalian, ayo bangun, jangan tidur ya. Kalau tidur nanti sampai mati suri bahaya. Ternyata ada yang tidur betulan. Padahal ini hanya sebagai motivasi saja. Ayo bangun, kita bangun. Sukses kita itu ada di tangan kita masing-masing. Jangan pernah mengharap sukses dari orang lain. Orang lain itu bro, ya biar kalian paham. Orang lain itu tidak pernah tahu bagaimana proses kita itu menjadi orang sukses. Moro-moro ketika kita sukses, loh tangkancer bro, mon penter sukses ya kok ya kan diakui. Sehingga itu ada bahasa begini kan, ada komunikasi anak dengan ayahnya, ya kapan sih kita punya family, kapan kita punya keluarga? Sudah nak, kalau nanti kita sukses, kaya, semuanya akan menjadi keluarga dan famili kita. Ini bahasa yang sangat menyakitkan katanya. Artinya apa kesimpulannya dari kata-kata itu? Seakan-akan kita tidak akan pernah diakui kalau kita itu tidak sukses dulu. Tapi ini ada juga saya temukan kata-kata, tidak ada mantan ahli ilmu, tidak ada. Tidak ada mantan orang berilmu, tidak ada. Yang ada itu ya mantan pejabat, mantan pengusaha, mantan politik, itu yang ada. Kalau orang-orang seperti kalian yang mencari ilmu dan menjadi orang yang berilmu, tidak ada istilahnya mantan orang yang punya ilmu, tidak ada, kecuali meninggal, habis dengan orangnya. Ini saking mulianya ilmu. Maka dari itu, ayo kita semangat ke depan mencari ilmu, didasari dengan potensi-potensi kepemimpinan dan keorganisasian di luar ranah keilmuan yang menjadi fokus untuk keahlian kalian, menopang keahlian kalian, memotivasi potensi dan mendorong potensi kalian menjadi seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan itu. Toh walaupun kalian tidak menjadi pemimpin di dalam jabatan sebagai pejabat, kalian kelak akan memimpin keluarga. Prinsip-prinsip seorang pemimpin itu harus kalian pahami. Apa saja? Di antaranya harus tegas, jujur, kemudian ya amanah. Kalau prinsipnya Rasulullah itu, yang terpenting adalah
mampu mengayomi dari segala pihak. Karena terus terang yang dipimpin kita itu bukan hanya satu orang, tapi banyak orang yang memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, memiliki keinginan-keinginan yang berbeda. Maka dari itu kalian harus banyak belajar, banyak mencari pengalaman, banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih daripada kalian. Toh walaupun saya sendiri masih sekarang ini masih dalam tahap masih belajar, sehingga ayo kita bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Sehingga saya tulis di mutu itu, mutu saya barusan, hidup itu adalah mengabdi sesuai dengan apa Al-Quran ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita itu memang sebagai liya'budun, mengabdi. Maka hakikat hidup itu adalah bermanfaat. Hakikat hidup itu adalah bermanfaat. Sehingga itu diperkuat oleh hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah kesimpulan dari seminar kepemimpinan pada kesempatan hari ini. Saya pasrahkan untuk berikutnya kepada moderator. Nanti akan kita tutup dan saya tutup dengan statement, dengan apa? Closing statement untuk acara kali ini. Saya pasrahkan ke moderator. Terima kasih. Komunikasi lebih lanjut. Siap. Disampaikan terima kasih. Masih semangat? Oh, oke. Saya sebagai moderator tarik kesimpulan bahwasanya seorang siswa kita ini harus mempunyai prinsip dan tujuan hidup. Karena sebagai apa? Sebuah prinsip dan tujuan hidup sebagai sporting life. Potensi ini harus dibangun. Potensi yang harus dibangun ini ada berbagai cara, diantaranya yaitu baik dengan cara sharing dengan guru ataupun dengan teman kita yang lebih tahu daripada kita. Kita kan berada di lingkungan pesantren, belum tentu kita ini hanyalah orang yang selalu berpenampilan pesantren akan tapi berpikiran anak pesantren saja. Tapi kita seperti yang dikatakan pemateri kita tadi harus berpemikiran sebagaimana anak Amerika Serikat. Pengertian dari pemimpin adalah orang yang memimpin. Maka pemimpin ini adalah orangnya. Dan kepemimpinan adalah bagaimana cara kita untuk memimpin. Maka ada perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin. Juga disampaikan tadi bahwasanya kita kalau mau menjadi pemimpin yang baik, maka kita harus menjadi pengikut yang baik. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk komentar kita pada kali ini. Tentunya saya akan memberikan sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dari seluruh audiens. Saya akan memberikan 3 penanya dari teman-teman. Dipersilakan siapa yang ingin bertanya. 1, 2, 3. Oke. Kepada Malfawan Abror untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki masalah ya
terkait dengan pemimpin itu kan orang itu ada dua, ada ekstrovert dan ada introvert. Nah, sedangkan apabila seorang pemimpin ini introvert, nah bagaimana cara mempengaruhi orang lain sedangkan dirinya ini introvert? Tidak kan kalau introvert itu senang sendirian gitu, tidak suka berbaur dengan orang lain, tidak suka dengan keramaian. Nah, bagaimana apabila pemimpin kita itu introvert? Bagaimana cara mempengaruhi, cara mengkoordinir, cara menegaskan perintah kita kepada anggota kita begitu. Sekian mungkin itu pertanyaan saya, mohon dijawab dengan sedetail mungkin karena ini terkait dengan kepribadian seseorang. Apakah seorang introvert itu tidak cocok menjadi pemimpin atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab apa lanjut terlebih dahulu? Langsung aja ya? Oke. Nggak sampai kelepeh. Terima kasih. Sifat kita itu kan kadang begini, tidak bisa dipastikan seseorang itu hanya punya sifat satu itu, introvert saja. Kadang dalam kita itu muncul ekstrovert, muncul introvert. Kadang juga hanya setiap orang itu memiliki sifat dan karakter seperti itu saja. Contoh, saya contohkan begini. Ada bahasanya begini. Ada teman kita yang jarang bicara. Apa ya, Chan? Bahasa Maturuna. Kurang acaca. Tak berecak. Tak berecak. Tak berecak, kurang acaca. Ketika saya telusuri, ini saya sampai penelitian tapi tidak ditulis. Ini sampai saya tanya ke teman-temannya begini, ternyata orang sekurang acaca itu, setak apa aca-acaan itu kalau tidak dekat dengan orang itu, kalau dekat dengan orang sesama seperti itu, ternyata sama saja. Ya paling tidak bukan gacor lah. Loh iya, kalau harus ditanya ekstrovert apa barusan yang introvert ya, kalau harus kita ditanya dan memilih introvert ya tidak cocok, tidak cocok introvert menjadi seorang pemimpin karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya tidak sampai Kardiman lah, karena kalau Kardiman itu kan mementingkan dirinya sendiri, mengorbankan orang lain. Kalau introvert tidak, hanya fokus pada dirinya, tidak mampu mempengaruhi orang lain. Tapi kadang kita itu punya dua sifat itu. Kadang kita tidak mau dekat dengan orang lain karena beberapa masalah. Kita butuh orang lain karena juga kadang dari beberapa masalah. Kalau hanya pertanyaannya fokus pada introvert, jiwa introvert, tidak cocok. Kalau ini kembali kepada prinsip struktur organisasi, ini masih mending. Kenapa kok bisa mending, Pak? Karena fungsi dari pimpinan itu adalah controlling. Akan terbantukan dengan struktur yang lain yang masih memiliki jiwa-jiwa yang tidak introvert. Kalau pertanyaannya tidak ada pertanyaan progresif, hanya sebatas introvert, ya kalau jiwanya hanya satu introvert ya tidak cocok. Ngumpah-kumpah andi ketua karetipi pada emak cak kasarah tak andi korbi. Tapi paling tidak ini akan menjadi pelajaran. Peta konsep dalam organisasi itu begini. Peta konsep
atau konsep mapping dalam organisasi itu yang saya sampaikan barusan, kita yang ada di tatanan-tatanan struktur divisi-divisi yang lain harus juga betul-betul orang yang pas di dalamnya, sehingga mampu mengangkat dan mampu menutupi jiwa-jiwa kekurangan dari seorang pemimpin. Jadi itu kalau hanya sebatas introvert, Pak, cocok enggak Pak menjadi seorang pemimpin introvert? Ya kalau sesuai dengan pengertian introvert, ya tidak cocok jadi seorang pemimpin, karena ini berlawanan. Kalau hanya sebatas ternyata kadang Pak pemimpin ini si A kadang introvert, kadang ekstrovert, ya wajarlah manusia. Iya kan? Kalau perpaan pusing, kalau pas pusing introvertnya keluar, positif itu. Kalau perpaan pusing introvertnya keluar, orang yang sebenar salah kapi. Iya kan? Tapi ini harus dihapus dalam diri kita. Ini kaitannya dengan bagaimana cara kita memandang dan cara kita berpikir dewasa. Semakin saya yakin, semakin kalian dewasa, semakin kalian dibenturkan dengan masalah, saya yakin seyakin-yakinnya kalian akan lebih berpikir dewasa, kalian akan lebih berpikir bijaksana. Dan insya Allah jiwa-jiwa yang introvert itu walaupun tidak hilang bles, secara lambat laun akan hilang. Maka dari itu jangan sering berdiam diri sendiri. Itu boleh takut sampai kesosopan. Orang dengan kan puan-puan kesosopan. Jangan jadi orang yang sendiri-sendiri. Ayo lakukan gesekan, saling bahu membahu untuk menuju dan merubah prinsip-prinsip yang kurang baik dalam diri kita menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kepada Malfan Abror. Ayo, penanya kedua dari siapa tadi? Alvan, dipersilakan maju ke depan. Karena tadi lupa, silakan sebut nama kelas berapa, namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Jadid, delegasi dari kelas 11A. Langsung saja, ini terkait dengan organisasi. Apa langkah kita sebagai pengurus agar organisasi yang ada di MA Al-Falah menjadi lebih berkembang ke depannya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mas siapa? Alvan. Ini pertanyaan sedikit tapi berkembang. Simple. Ini yang selalu ditanyakan karena organisasi, Pak, bagaimana Pak langkah untuk kita melakukan eksplorasi pengenalan organisasi? Persiapkan skill dan kemampuan, kapabilitas skill pengurusnya untuk melakukan langkah strategis menjadikan organisasi ini semakin dikenal. Satu caranya simple. Sekarang itu kan musim-musimnya IT kan, musim-musimnya TikTok, sedikit-sedikit TikTok, sedikit-sedikit live. Wah, gawat. Tapi saya tidak pernah live, nonton orang live saja. Prinsipnya begini Mas Alvan, King Alvan ya. Di kepengurusan itu, di kepengurusan harus ada marketing, harus ada tim sosialisasi, harus ada tim media, harus. Al-Falah itu akan dikenal, OSIS ataupun Pika Ibnu Al-Falah itu akan dikenal oleh
organisasi di luar Kabupaten Pamekasan? Ya karena ini sekarang, ya kan? Lo bagaimana caranya Pak? Ya gampang lah. Sering adakan diskusi, sering adakan apa ucapan. Tapi hati-hati, ucapannya yang bagus. Coach, tahu coach kan? Ketuanya misalkan ketua OSIS MA Al-Falah atau K Ibnu Al-Falah mengucapkan selamat dan sukses Harlah NU ke 102 misalkan. Minimal ketahui nama dan jabatan. Oh ternyata MA Al-Falah ada OSIS-nya. Oh ternyata MA Al-Falah ada PK-nya. Dan ternyata semua sekolah ada juga. Apa yang beda? Lakukan hal yang berbeda dan itu produktif. Ini yang disebut dengan inovatif dan produktif. Loh bagaimana inovatif? Inovatif itu kan memikirkan suatu hal yang baru, yang itu produktif lah. Contoh, adakan diskusi setiap minggu tentang kepemimpinan, tentang organisasian. Adakan dari program OSIS itu, adakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalkan bakti sosial, misalkan kan, bersih-bersih masjid, bersih-bersih, diekspos, pangocan anak-anak Pak, nggak bisa Pak, media terlalu Pak, dalam Islam dilarang. Kata siapa? Konten Pak, terus kata Pak, kata siapa? Lu sekarang yang jelek itu banyak terekspos, ini bermanfaat bro, harus itu kita jual. Ketimbang yang negatif, ya kan? Ketimbang yang negatif, ayo bergerak. Itu yang saya katakan, ayo Mas, jangan tidur. Ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Jangan tidur, ayo bangun gitu loh. Kalau enggak mau bangun, sekalian biar disuntik mati. Lasan misan tade. Lah ini yang disebut dengan inovatif. Kalau perlu izin, fasilitas tidak ada Pak di MA, kata siapa Al-Falah tidak punya fasilitas. Kurang apa di Al-Falah? Di sini itu pesantren salaf yang modern. Paham sampean? Katanya salaf, tapi ini top IT. Ayo, salaf, kitabiyah, ayo. Iya kan? Yang lain, organisasi-organisasi, ayo, pramuka, ayo. Apa yang tidak ada di Al-Falah? Tinggal pertanyaan saya, kalian mau maju apa enggak? Itu aja. Melalui organisasi OSIS, melalui organisasi-organisasi PK yang ada, Ibnu yang ada di Al-Falah, ayo berpikir inovatif dan produktif. Itu loh. Salah satunya apa? Diskusi yang diekspos. Kemudian bakti sosial yang diekspos, melakukan pengabdian ke masyarakat, membantu masyarakat melalui pendidikan, melalui organisasi, sosialisasi keagamaan. Banyak cara-cara yang efektif itu banyak. Kalau hanya bicara, siapa yang tidak tahu? Nah sekarang bukti, yang bukti itulah kemudian yang disebut dengan produktif. Kalau hanya berinovasi tapi tidak produktif, ya dan channel Madura ruah caca colok. Ada dulu kan channel Madura itu TV, ada kegiatan setiap sore kalau ada keliru caca colok. Ya ada. Kalau hanya sebatas konsep berpikir tapi tidak bertindak, ya nonsen. Makanya inovatif dan produktif. Caca pas kelakoh gitu loh. Cukup aja cacamu lolo jangan kan. Tapi tidak bagus. Tapi saya yakin kalian bisa. Ayo bersama-sama. Kita hari ini diskusi, jangan kalau bisa, ayo sharing. Saya siap kok. Saya siap sharing-sharing dengan teman-teman. Karena sekalian saya tidak anggap sebagai siswa Al-Falah. Semuanya saya anggap adik kok, setretanan. Saya sangat bersyukur. Saya ucapkan kembali lagi, satu kali lagi saya ucapkan. Saya kan di awal saya bilang, saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Al-Falah. Dan itu saya tidak sangka-sangka mulai dulu Al-Falah sebesar ini, dan alhamdulillah ternyata saya masuk di dalam bagiannya. Sehingga saya prinsipnya sekali mengabdi sampai mati. Itu prinsip hidup. Ya kan? Cekung tangkung, rengkung nangkung itu tak ada apa.
Ada bahasa Inggris mengatakan don't be angkei generation. Jangan menjadi generasi angkei. Tahu angkei mian? Angkei tahu kan? Nyolek tak dalam, ngapur tak teki. Mun ketemu angkei, prinsip orang langsung peke pelayan ceda ke. Sadis. Berarti angkei itu membahayakan. Candeng maturah membeda angkei peke portal aja itu kepala lain pas. Artinya apa? Angkei itu menakutkan dan membahayakan pada prinsipnya. Makanya don't be angkei generation. Sekali terbang, terbang saja. Ketemu nanti jatuhnya di mana ketemu nanti. Gitu loh. Yang penting kita jalan dulu. Yang tentunya sesuai dengan real masing-masing. Itu ya. Oke, terima kasih. Kedua penanya sudah dijawab dari tadi. Karena waktu sudah sampai, untuk penanya ketiga bisa chat free ataupun bisa nanya langsung setelah ini. Mohon maaf dari saya pribadi. Saya sebagai moderator atas nama Razi Najman mohon pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu dari saya semata, apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi pemberian cenderamata kepada pemateri.